Oke semuanya, di kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah pompa air yang kalau berbunyi atau ditancapkan tuh jeglek. Ini adalah pompa air Shimizu dengan model PS128. Oke, kalau udah posisi jeglek kayak gini ya, saya tuh kalau mau mencoba takut listrik saya overload atau jeglek juga. Jadi hal yang pertama yang mungkin akan selalu saya cek, akan selalu saya telusuri langsung. Yang nomor pertama adalah bagian spoolnya. Kenapa? Karena apabila spool udah short, udah gosong atau terkena air, itu akan menyebabkan overload pada MCB dan ngetrip MCB nya. Dalam artian min plus hubung jadi satu. Sampai jumpa. Dan kali ini saya akan langsung membukanya aja, nggak usah pakai lama-lama ya. Setelah keren terlepas, terlihatlah seperti ini. Nampaknya spool masih dalam kondisi baik-baik saja ya. Kalau kita amati, kita putar-putar, belum ada yang neyeng, belum ada air yang masuk sampai ke spool ya. Ibaratnya belum terlalu parah-parah banget. Nampaknya ini bukan tentang masalah spoolnya yang rusak ya. Nampaknya kalau diamati dari spoolnya ya, karena kawatnya masih terlihat cukup lumayan bagus. Oke, dan kali ini kita akan mencoba membuka bagian kapasitor. Mungkin aja kapasitornya ada yang bermasalah mungkin, atau mungkin gimana kapasitornya rusak sehingga short body atau bagaimana yang menyebabkan pompa air ini apabila menyala dia overload atau mengetripkan MCB gitu loh. Oke, kita buka dulu baut-bautnya. Ini baut-bautnya agak panjang, jadi agak cukup lumayan menguras waktu ya. Dan oke, kali ini kita kapasitornya masih utuh dan belum pernah dibuka ya ini ya. Masih ada plastiknya, plastik putihnya. Nampaknya baru saya yang buka ya, pertama kali, perdana bro. Oke, kita amati bagian. Oh, di sini ada bagian kabel ground yang apa itu, kayak kecacah tikus ya. Itu kalau kita amati bagian ground ada yang kayak ngupas-ngupas gitu. Apakah ada yang kawat ngupas lainnya? Oh, oke, dan di sini saya menemukan sebuah kabel yang ini kayaknya kecacah tikus, kemakan tikus seperti ini. Jadi kalau kita amati seperti ini, kalau kita dekatkan ya, jadi antara kabel yang warna biru dan kabel yang warna coklat itu terkelupas, mungkin dimakan tikus ya. Saya juga kurang tahu persis penyebabnya apa, kenapa posisi tertutup seperti ini tikus bisa masuk. Dan terus masuk dari mana yang ya nggak tahu lah. Pokoknya di TKP di sini setelah terbuka hasilnya seperti ini, yang membuat MCB ngetrip atau overload yaitu karena terkupasnya kabel berwarna biru dan kabel berwarna coklat yang itu menghubungkan netral dan listrik pada kWh meter Anda, sehingga apabila terhubung seperti ini MCB nya ngetrip atau overload. Oke, mungkin kali ini saya akan menyambungnya, saya akan memperbaikinya, kita kupas dan kita benahi lagi. Semoga saja pompa air ini hanya kerusakannya seperti ini ya, jadi nggak usah repot-repot menjebol ulang ya.
Oke. Oke, kata konsumen selain pompa airnya jelek, katanya pompa airnya ini juga sedotannya udah berkurang. Jadi udah agak kurang kenceng daya sedotnya. Dan kali ini tanpa basa-basi, nggak usah lama-lama, kita langsung buka aja impelernya, bagian penyedot pompa air, bagian impeler seperti ini. Kita lepas dulu dan kita amati apakah hasilnya masih bagus, apakah ada yang bermasalah di bagian penyedotnya sehingga menyebabkan pompa air ini daya sedotnya kurang maksimal. Oke. Dan setelah impeller terlepas, maka seperti ini ya. Dan ternyata memang benar ada sedikit masalah pada bagian asnya, bagian seal as ini udah agak neyeng ya. Jadi sebisa mungkin kita bersihkan sampai bersih, jangan sampai ada karat atau kerak-kerak yang menempel pada asnya ya. Ini sangat mempengaruhi proses penyedotan pompa air seperti ini. Jadi wajib kita bersihkan. Ini sebenarnya amplasnya terlalu kasar ya, karena adanya cuma ini amplasnya ya. Seharusnya pakai yang tipis, itu kayak kertas gitu loh, yang 1000 kalau nggak salah ya. Kita amplas sampai halus, dan kemudian kita pasang kembali. Pastikan bersih, jangan sampai ada kerak-kerak yang masih menempel pada as pompa air Shimizu. Oke. Setelah pengamplasan asnya sudah dirasa cukup atau sudah bagus, kemudian kita akan memasangnya kembali seperti semula dan akan kita tes apakah pompa air ini dapat berputar seperti semula ya, seperti sedia kala. Apakah kerusakannya hanya itu aja atau terdapat kerusakan yang lain pada bagian spoolnya? Tapi kalau di logika sih nggak akan ya. Ya semoga saja pompa air ini dalam keadaan baik-baik saja. Yang rusak cuma dua kabel antara biru dan coklat tadi yang short, sehingga menyebabkan overload pada kWh meter. Oke, kita akan memasangnya kembali seperti semula.
Setelah pompa airnya terpasang, kali ini kita akan mencobanya apakah dapat berputar atau tidak ya. Kita siapkan steker dan akan langsung kita hubungkan ke stop kontak. Apakah pompa air ini dapat berputar atau tidak? Oke, kita sambung dulu, hati-hati. Dan ya, seperti ini kita siapkan stop kontaknya, kita tancapkan. Dan oke, berputar. Pompa airnya berputar bro, cuma rusak bagian kabelnya tadi ya. Ini berputar, udah bagus, dan tinggal telepon konsumen untuk mengambilnya ya. Dan mungkin sekian dulu video dari saya, dan mungkin tidak semua kerusakan pompa air jelek itu seperti yang ada di video ini. Terkadang mungkin spoolnya memang udah terbakar, terkadang kabelnya ada yang putus, dan yang lainnya. Ini mungkin anggap saja sebagai contoh pompa air yang rusaknya kabelnya terkupas oleh tikus. Jadi jangan samakan kerusakan pompa airmu seperti ini. Mungkin terkadang berbeda, mungkin punya Anda lebih parah ketimbang kerusakan yang ada di video ini. Dan segitu aja video kali ini tentang perbaikan pompa air Shimizu ya. Dan jangan lupa like apabila menyukai video seperti ini, dan jangan lupa subscribe apabila video ini bermanfaat untuk Anda. Dan saya juga memiliki banyak video tentang perbaikan pompa air seperti ini, dari pompa air jet pump, pompa air semi jet, pompa air Shimizu, Panasonic, Wasser, dan yang lainnya. Sampai jumpa, selamat siang.